gitu kan, hanya 1 kilo bobotnya, tapi karena energinya negatif akhirnya nyedot sehingga daya hantamnya semakin dahsyat. Kurang lebih begitu sihir itu, jatuhlah sampean. Jadi jangan bilang santet nggak ada, santet itu ada. Coba Gus, kalau santet itu ada, buktikan. Santetnya ada, tapi saya nggak mau membuktikan dan nggak mungkin saya bisa membuktikan. Harganya terlalu mahal. Gitu loh Mas. Saya harus murtad, saya harus penuh dosa. Saya harus ngotori pikiranku. Ngapain aku mikir ngotori pikiranku hanya untuk nyelakai orang? Mending tak pakai cari nafkah, energiku kan gitu. Sihir itu ada. Coba buktikan. Ya mau, ngapain buktikan sihir? Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dulur-dulur teman-teman di N13 Channel, Logo Suto Channel. Kembali lagi di acara rutin kami, yaitu di malam Sabtu, tentang curhat kepada Gus Nur, entah permasalahan problem kesehatan, berobat, ataupun ikhtiar silaturahmi, apalah Gus Nur nggih. Dan tetap kita bersyukur kepada Allah, dan kita tetap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga suatu saat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ini langsung aja Gus Nur nggih. Nggih, monggo. Apa ini acaranya? Banyak sekali, soalnya pertanyaan itu saya bisa memahami konteks kegalauan manusia dari sudut dimensi apapun itu Gus. Ini contohnya saya pilih, meskipun ya pertanyaan-pertanyaan ya pasti nggak mungkin kita jawab satu persatu teman-teman nggih. Ini Gus Nur mau nyapa nopo pripun? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Jumat ya. Jumat malam Sabtu tanggal 26 Agustus ba'da Isya, program pengobatan ya, pengobatan jasmani, pengobatan rohani, pengobatan pikiran. Pengobatan pikiran penting. Ya, karena kekuatan pikiran, ada buku namanya The Law of Attraction. Kekuatan pikiran itu juga penting. Nah, itu kita bahas kalau ada waktunya. Dan alhamdulillah di kafe juga banyak yang hadir hari ini. Sembah nuwun barakallah. Tapi saya dengar tadi bannya pecah ya. Jadi gitu memang Mas, rumusnya itu Mas. Kalau nggak berobat nggak pecah, kan? Tapi kalau berobat pecah, karena memang dalam rangka untuk Allah ngasih kesembuhan itu diuji sih memang Mas. Gitu ya. Dan mungkin ini mukadimah dari saya. Jadi jangan lupa ya, tiap malam Sabtu kalau tidak ada udzur langsung saja datang ke sini boleh, atau serah ke admin boleh, pertanyaannya apa saja. Maka sebenarnya bisa jarak jauh ya, pemikiran yang disugesti, pemikiran yang disembuh, apa yang diobati ya, dan lain sebagainya. Termasuk lewat video ini Mas. Video ini kalau dicerna sudah bisa jadi obat gitu loh. Kalau pemikirannya sudah sembuh, sugestinya sembuh, cara berpikirnya sembuh, nanti efeknya juga ke ini, regenerasi sel juga ada efeknya nanti. Kurang lebih seperti itu. Monggo Mas Arifin. Sebelum saya bacakan Gus Nur, ini saya mau stimulus sedikit. Banyak sekali yang bilang itu acara untuk apa gitu Gus nggih. Ya memang kita kan sosial gitu loh. Banyak orang-orang yang kesana kemari sekarang cari figur itu juga sulit Gus Nur ya. Dengan momen-momen seperti ini, cari figur yang amanah, yang tulus, itu kebanyakan orang-orang sambat Gus. Makanya kita kan istiqomah acara seperti ini untuk silaturahmi plus membantu masyarakat dengan semampu-mampunya Gus Nur, semakom-makomnya Gus Nur. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada hal negatif yang timbul dodol obat dodol itu banyak sekali kan, itu buzzer itu Gus. Memang tapi ya itu aja Gus akunnya sekarang. Ya itulah teman-teman nggih. Ini Gus langsung mawon. Ini dari Kis Jenar Gus, yang masuk ke akunnya Gus Nur 13 official.
Assalamualaikum Gus Nur, mau tanya, apa benar santet itu bisa kena anak balita yang belum bisa bicara? Nah, kayaknya ini beliau galau dari anaknya. Padahal yang dituju santet adalah bapaknya. Matur nuwun Gus Nur, mohon jenengan saged menjelaskan secara rohani terawangan ngoten. Rohani terawangan. Terus yang kedua apa? Langsung Ini aja. kayaknya efek dari kemarin saya podcast ini jenengan itu, ya Allah. Nggih. Kita jawab teman-teman ben lego nggih. Ini Gus. Subhanallah Gus Nur, ini dari Ninuk Suharti Gus. Ninuk Suharti. Alamatnya? Ninuk Suharti ini masih Oke. Subhanallah Gus Nur, saya udah lama ingin tanya ke Gus Nur. Amalan apa atau doa biar cepat terkabul? Pertanyaan inti saya, bagaimana biar tahu keberadaan suami yang sudah belasan tahun nggak kirim kabar, sedangkan tidak satu alamat rumah saudara yang saya tahu. Hilang bojone. Nggih, ini Gus, alamatnya nggak dikasih tahu. Maksudnya gitu. ke luar negeri atau kemana Iya, suaminya itu? ini kayaknya ke luar negeri Gus. Dia tidak pernah kirim Pun. kabar. Yang pertama, apakah sihir bisa masuk ke anak bayi? Yang kedua, suaminya hilang. Ya terus, yang ketiga ada. Yang ketiga ada Gus. Ini kayaknya menyiksa ketika di aktivitas kerja, yaitu dari Bang Boy Saputra. Itu masuk ke channel Bloko Suto. Assalamualaikum. Nah, ini disebutkan daerahnya Gus. Oke. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Pengen telepon, tapi ya seperti itu sikonnya Gus. Saya juga ikut pengobatan. Mohon, sakit asam lambung saya sering menyiksa. Saya ikhtiarkan jenengan, mohon dibantu Gus Nur. Asam lambung, baik. Asam lambung. Ketika saya buat bekerja, itu sangat mempengaruhi pekerjaan saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang di sini apa? Jenengan apa, Mas? Monggo. Garis besar mawon apa? Sebelumnya ini Gus, intinya yang bersangkutan yang sudah menyerang kayak saya kayak kemarin itu kan. Oh, yang sudah sama cerita ke saya itu. Saya ceritakan waktu itu. Oh, siap. Itu sudah memang ada sedikit janji mau segera keluar dari rumah. Ibu saya selaku orang tua. Oke. Tapi sampai sekarang pun masih belum mau keluar. Cuman memang butuh waktu 1 tahun Gus. Cuman dari situ kok sering mengganggu. Itu dari saya nggak tahu sih Gus, itu dari segi magis atau Oke, nanti kan dia lihat video ini, insya Allah. saya kurang tahunya dari situ. Soalnya dari gangguan-gangguan itu yang merasakan istri saya, dan saya juga sempat waktu malam hari itu Gus. Itu ngerasa itu waktu tengah malam. Itu kayak ada suara letusan kayak suaranya mercon gitu, kayak ban pecah. Sering ya? Itu 1 kali pas waktu malam hari setengah 2 malam itu Gus. Tapi tidak ada wujud. Nggak ada, langsung Suara jedor, aja. Gus. Cuman ya akhirnya langsung waduh, lanjut aja gitu Gus. Iya, paham. Lah dari situ saya tuh indikasinya merasa kayaknya si anak ini Gempon. agak ini Siap. apa namanya ya itulah Gus. Jadi intinya masuk lagi ke yang ke ibu yang di Paham, ibu saya. paham, Ibu paham. saya itu masih galau sekali, Oke. ingin segera orang ini segera keluar dari rumah. Gempon, paham. Gus, mengancam juga, mau membunuh, Jadi, mau kemarin saya gitu. sudah sesuai dengan Itu luar apa, biasa Gus. Gus Nur juga sudah sesuai dengan yang diinginkan Gus Nur kan kemarin mintanya langsung dikerasi aja, langsung gini aja. Saya coba itu Gus, ternyata ya gitu efeknya. Kalau ngancam membunuh ada pasalnya itu. Sempat konsultasi sama Mas Vipin juga. Tangan-tangannya itu gak ono pisane. Rekam, lebokno, laporno, masuk itu. Gampang men mateni. Kayaknya harus konsultasi lagi sama Gus Nur. Oke. Soalnya Oke. ini sudah mencakup keselamatan nyawa juga. Kalau urusan magic, santet, sihir, goib, serahkan saya. Tapi yang logika, yang pikiran, yang analisis, realistis itu jenengan dikasih pikiran kok ya. Kalau sekiranya ngancam hukum, laporkan, delik, itu aja. Jadi sama-sama jalan. Jenengan apa Pak? Sami. Oh Sami. Ini Mas. Oh ya. Kalau itu apa? Yang pojok Mas Guntur apa? Jodoh. Masih tetap kayaknya. Alhamdulillah. Ya Allah. Nggih pun. Saya jawab ya, kita mulai masuk ini.
Jadi pertanyaan ini insya Allah sekaligus jawabannya ini untuk semua gitu loh. Ini untuk umum. Jadi Anda yang ikuti konten ini insya Allah Anda sembuh. Serap energi ini. Serap energi video ini. Jadikan obat insya Allah. Pertanyaan pertama, apa bisa sihir itu masuk ke anak kecil? Padahal yang dituju bapaknya. Bapaknya. Jadi setahu saya sihir itu, santet dan lain sebagainya itu tidak bisa masuk kepada orang yang sedang sholat atau mungkin sholatnya tumak ninah. Sihir, santet tidak akan apa? Orang berantem. Enggak, bukan. Sihir, santet tidak bisa masuk kepada orang yang sedang sholat atau dalam arti ahli sholat, memakmurkan masjid, ya, sholat tepat waktu, di awal waktu, menjaga betul sholatnya, itu sihir tidak bisa masuk. Kan ngomong sihir itu berarti ngomong energi, Mas. Ya kan, sihir itu energi, energi jahat, energi negatif, energi yang dihasilkan dari persekongkolan atau kerjasama antara manusia dan setan dan jin dan seterusnya gitulah kan. Jadi sihir itu enggak, sedangkan sholat itu energi positif, Mas, gitu kan. Maka sihir tidak bisa masuk kepada orang yang sholat. Sihir tidak bisa masuk kepada orang yang selalu bahagia atau sedang bahagia, gitu kan. Bahagia, happy, bon oleh arisan, bopo gitu kan, bon nemu rezeki. Maka sihir nggak bisa masuk karena bahagia itu memancarkan energi positif. Bahagia itu memancarkan energi positif. Jadi kalau mau kebal sihir, sholat dijaga, pikiran dijaga supaya selalu bahagia. Sihir itu masuk kepada orang yang kosong pikirannya, gitu kan, gampang penakut. Lek jare wong Jawa iku gapok, kacrek gitu. Lek jare wong Jawa iku ya, Jawa Timuran. Oke, tidak bisa masuk kepada orang yang bahagia. Bukan kepada orang yang viral, bukan. Kan ada dukun ngomong sihir nggak bisa masuk karena lagi viral. Nggak ada hubungannya, mau viral bagaimana, kalau disihir ya masuk. Tidak bisa masuk kepada orang yang bahagia. Maka pastikan dirimu selalu bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Jangan cari masalah kalau nggak punya masalah. Jangan nambah masalah kalau nggak ada masalah, gitu loh. Udah, itu rumus itu kembangkan. Sihir tidak bisa masuk kepada orang yang rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau ada suami istri punya anak, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya selalu jadi imam, istrinya jadi makmum, anaknya lucu, bahagia, bersyukur, mangan ambek tahu tempe, kerupuk, sambal terasi ku enak gitu. Pecekan terong, masya Allah, ditambah sayur kelor. Itu sihir tidak masuk kepada orang yang sedang rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Karena rumah tangga yang sakinah memancarkan gelombang elektromagnetika yang dahsyat, yang penuh dengan keberkahan. Benar saudaraku, sihir itu orang yang rumah tangganya sakinah, nggak masuk. Karena rumah tangga sakinah juga bisa membentengi itu, keluar energi positif yang membentengi itu. Nah, sihir gampang masuk kepada orang yang rumah tangganya tidak sakinah. Ya Mas ya, akeh masalah, suami selingkuh, istri selingkuh, suami nggak jujur, istri nggak jujur, ya kan? Kecil itu dimasuki sihir itu, ya kan? Ya. Terus sihir tidak masuk kepada orang yang bayi, balita. Tadi pertanyaan tadi. Pertanyaannya itu, nggak ada bayi bisa disihir itu. Orang bayi itu di samping suci jiwanya, dia juga nggak ngerti apa-apa dan dia cuek. Ya kan, sihir itu nggak masuk kepada orang yang cuek, Mas. Dablek, nah, ini sudah kita bahas yang video yang kemarin itu. Coba dalam hidupmu itu jangan berpikir sihir, jangan ngurusi sihir. Coba ngurusi nafkah anak bojomu ku ya apa supaya lancar, bahagia, fokuskan ke sana coba. Kan ada nih, saya agak keluar sedikit dari konteks. Kan ada itu, ada anak datang ke masjid, terus dia Jumatan gitu ya, terus dia pulang, dia madul sama ibunya, "Bu, aku besok nggak usah ke masjid." Percuma ke masjid. Lah kenapa, Nak? "Oh, itu tadi aku ke masjid
ada orang main handphone, khotibnya Jumat itu lagi ceramah main handphone, ada yang gini-gini, oh gitu tanah. Ya wes. Terus akhirnya ibunya apa tadi itu ya? Ini saya baca di grup ini, bagus artikel ini. Terus akhirnya kalau nggak salah nyangoni tasbih atau bagaimana gitu ya. Dan nak, kamu besok ke masjid lagi. Ini kamu baca istighfar, baca sholawat, 3 putaran tasbih inilah. Nah, nanti gimana hasilnya saya lihat gitu. Akhirnya datang lagi ke masjid dan dia fokus itu menjalani perintah ibunya. Dia baca sholawat dan istighfar 3 putaran tasbih sampai selesai, baru dia pulang. Ditanya sama ibunya, gimana nak? Apa itu? Masih ada orang yang main HP di masjid. Terus anaknya jawab gini, lo nggak ngerti bu, aku dikir gitu. Nah ngono lo nak maksudnya ibu. Kalau kamu sibuk dengan dirimu, kamu nggak akan mikirin orang lain gitu loh. Ini kembangkan. Aku agak nggak hafal cerita ini, tapi kurang lebih. Coba nggak usah mikir sihir. Gitu. Coba nggak usah mikir santet. Uang coba. Dagangan sepi itu bisa jadi rezeki itu kan memang harus pasang surut. Nggak mungkin rezeki itu rame terus. Kan normal. Dagangan sepi, ya bisa jadi mungkin karena sudah ada warung lain di sebelahmu. Dulu waktu tidak ada warung itu kamu rame, begitu sekarang ada berkurang, kan wajar. Tidak harus itu tuh santet, kan enggak. Enggak apa-apa, nerima saja, hidup ini perubahan kok. Ikhlas saja. Bisa jadi memang tempatmu kurang strategis, bisa jadi memang masakanmu sudah lain orang. Dulu rame karena yang masak si fulan, karena si fulan nikah, ganti pembantu, ganti tukang masak, ganti koki, berubah rasa, hilang pelanggan. Bisa juga. Banyak penyebab. Gitu. Sakit itu bisa jadi pola istirahatmu salah, pola tidurmu salah, pola kerjamu salah, pola pikiranmu salah, manajemen kolbu, manajemen pikiranmu salah, cahaya yang bahkan konstruksi bangunan rumahmu salah, mungkin kan nggak ada cahaya matahari masuk, banyak faktor sakit itu mas. Gitu kan. Jadi bukan harus sihir. Oke, jangan mikir sihir coba. Sebagaimana orang, insya Allah nggak akan ada itu orang di YouTube kemarin sudah kita bahas. Ada orang nggak bisa hidup tanpa TikTok. Ada orang nggak bisa hidup tanpa IG karena memang hidupnya di TikTok, di IG. Melek mata, tidur, bangun lagi IG, TikTok. Ada seperti itu. Udah kecanduan gitu kan. Bahkan kalau misalkan jalan ada musik itu tangannya gini-gini. Padahal misalkan dengar suara musik refleks dia karena sudah jiwanya nikah sama TikTok. Tapi di sisi lain ada orang yang bisa hidup tanpa TikTok, Mas. Bisa hidup tanpa IG, bisa dan bahagia. Gitu. Jadi coba hiduplah tanpa pikiran sihir coba. Gitu. Hiduplah tanpa mikir iku ngono lho maksudku. Buah bano edan mati-mati dewi hilang-hilang dewi gitu. Nah, sihir tidak bisa masuk kepada anak yang balita karena balita itu di samping bersih, suci, nggak ada dosa, nggak punya energi negatif, gitu Mas Arifin ya. Bahkan insya Allah anak balita itu masih dijagalah oleh malaikat-malaikat Allah itu secara full ya. Nah, jadi gini sebagai penutup pertanyaan ini. Jadi ini Anda ini Anda. Ini sihir. Jadi aku ngirim sihir ke Mas Arifin. Aku ngirim sihir ke sampean. Siapa namanya sampean? Mas Afif. Tak kirim sihir. Dari Sawu Jajar ke Panjen gitu. Okay. Berapa kilo? Ya 20 kiloan lah. 20 kilo ya. Oke. Saya kirim sihir ke Mas Afif. Gitu. Melesat. Ternyata Mas Afif ini orang yang bahagia, orang yang sakinah, orang yang mawaddah warahmah, orang yang happy, orang yang taat gitu kan. Seperti kriteria yang tadi kita sebut itu. Sihir ini yang harusnya 5 menit sampai, ini setengah jam nggak nyampe-nyampe. Karena memang sudah energi sama energi sudah ini mas, udah kehalo. Jadi ini energi positif ini udah menahan, tuan terus. Tapi tetap jalan sihirnya itu terus gitu. Jadi terhambat, harusnya 5 menit, ini sudah setengah jam nggak nyampe-nyampe. Terus begitu mendekati rumahnya Mas Afif, sudah habis mas.
airnya jatuh seperti daun yang kering yang jatuh terlepas ke tanah. Blek, nggak ada apa-apa. Udah aus duluan. Jadi kalau meteor batu meteor yang jatuh ke bumi itu loh, kan sudah aus duluan itu sebelum sampai ke atmosfer bumi itu. Nah sihir begitu. Ujung-ujungnya nggak nyampe. Sihir apa? Energi ketemu energi jahat, energi sakinah, energi karomah. Bahkan karena sudah kan connect sini, namanya Mas Afif sudah connect. Baru keluar dari rumah saya aja santetnya sudah dihalo duluan karena udah connect kan. Secara fisikanya begitu, kimia senyawanya begitu. Nah sekarang kita balik. Ketika saya mau kirim sihir ke jenengan, gitu. Ini lagi kacau Mas. Sama ini lagi berantem sama istri. Udah nggak sholat sama ini kan, sudah nggak sholat, sudah auranya udah nggak karu-karuan ini, kotor ini. Sihir yang harusnya 5 menit nyampe tadi jadi 1 menit Mas. Jadi daya hantamnya itu malah nambah gitu Mas. Sihir yang saya kirim bobotnya 1 kilo, ngantemnya bisa 10 kilo Mas. Sikon. Karena memang disedot sama sampean, gitu kan. Hanya 1 kilo bobotnya, tapi karena energinya negatif, akhirnya nyedot sehingga daya hantamnya semakin dahsyat. Kurang lebih begitu sihir itu, jatuhlah sampean. Jadi jangan bilang santet nggak ada, santet itu ada. Coba Gus, kalau santet itu ada, buktikan. Santetnya ada, tapi saya nggak mau membuktikan dan nggak mungkin saya bisa membuktikan. Harganya terlalu mahal. Gitu loh Mas. Saya harus murtad, saya harus penuh dosa. Saya harus ngotori pikiranku. Ngapain aku ngotori pikiranku hanya untuk nyelakai orang? Mending tak pakai cari nafkah energiku kan gitu. Sihir itu ada. Coba buktikan. Ya mau, ngapain buktikan sihir? Tapi hati-hati loh, kalau kamu sombong, nggak ada sihir, kamu nanti akan ketemu batunya, ketemu orang yang memang nggak punya iman. Kan ya Mas, orang yang dablek tidak punya iman dan dia nggak mikir iman, disantet beneran, kelenger beneran nanti. Kan ada orang anak memperkosa, bapak memperkosa anak kandungnya sendiri, ada kok. Kalau udah iman udah kadung lepas Mas. Jadi hati-hati, jangan sombong. Di dunia ini lengkap. Ada orang yang lepas iman, lepas kendali, mati kamu. Gitu. Kalau nggak disantet, dibacok kan sama aja mati Mas. Ya itu ya, tolak ukurnya seperti itu. Baik, nggak bisa masuk. Jadi kalau Anda mau ke bab sihir, cuek, ya, nggak usah mikir sihir, mikir ekonomi, mikir rumah tangga, mikir bagaimana caranya memuliakan orang tua dan mertua, bagaimana cara memuliakan istri dan anak, bagaimana supaya postur dirimu tuh, kamu tuh jadi suami yang dibanggakan sama anak istri gitu loh ya, sama keluarga. Itu pikir, itu sibukkan dirimu, maka sihir nggak akan nyampe. Udah kurang lebih seperti itu. Masuk? Oke. Nggak usah sikep, nggak usah jimat, nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Tapi gini Gus, saya itu yang namanya ini seperti keluarga saya Gus ya. Tapi saya nggak elok di sini. Itu udah mohon distimulus juga Gus. Kurang ajarnya itu sangat-sangat melebihi kurang ajar gitu loh Gus. Kalau sekiranya sudah mengganggu Mas, hukum aja Mas, proses hukum. Sama biar nggak ruwet-ruwet gitu loh. Nggak masalah, ada hukum kok. Biar nggak lama-lama menyita energi positif. Jadi kan Saman pernah tak kasih tahu, Mas, Saman mau menyelesaikan 1 menit, apa 1 jam, apa 1 bulan, terserah sampean, kan gitu waktu di rumah saya itu. Ya kan? Kalau aku jadi Saman selesai 1 menit Mas. Gitu aja. Sudah saya lakukan. Nah, sudah nggih. Cuman ya itu, masuknya itu si Asibat tuh langsung ngancam saya itu lewat pengancam. Justru itu enak banget kok, nggak aku sing diancem gitu loh. Sebenarnya gitu. Cuman dari sisi orang tua masih belum ada support gitu loh. Jadi kayak
saya yang malah dipojokkan, salah disuruh minta maaf malah Gus. Anehnya gitu, yang orang saya difitnah, saya dari suruh minta pihak maaf. orang tua Nah, masih bela si ini Gus, karena takjub dari takjub sama kena ulapnya Apa? tadi yang Makanya gini loh Mas, ada satu rumus perubahan itu memang butuh kadang-kadang ledakan Mas. gambling. Nggak ada perubahan, nggak ada ledakan itu nggak ada. Di mana butuh perubahan, butuh ledakan, bahkan butuh pertumpahan darah bahkan. Apa-apa. Yang penting berubah gitu loh Mas. Gitu kan. Nabi Muhammad Islam bisa berkembang seperti ini tuh yang dirubah bukan hanya agamanya Mas, budayanya, cara berpikirnya orang Arab waktu itu. Dan itu bukan hanya pengorbanannya bukan hanya darah Mas, nyawa. Perang ya. Perang, dipotong lehernya, diambil jantungnya, dicucup, dimakan jantungnya. Tidak apa-apa, pemikiran orang tua zaman sekarang seperti ini. Untuk merubah itu butuh pengorbanan, butuh jender gitu. Jangan diikuti ramai-ramai yang sekiranya menghambat energinya jenengan itu. Gitu Mas Arifin ya. Jadi nanti waktu yang menjawab, tapi cepat atau lambat kan terserah jenengan. Ya sudah, mohon maaf ini ya, dalam hati ya. Mohon maaf Ibu, ini dalam hati nih. Untuk yang ini saya agak membangkang dari jenengan, saya akan ambil tindakan, saya mohon maaf. Nanti ini semua juga demi kebaikannya Ibu. Bismillah. Jadi Ibu zaman ngomong abang, zaman putih gitu. Gak apa-apa Bu. Saya hanya nanti waktu yang menjawab. Sekarang sama anak kan gak nerima oleh keputusan saya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi suatu saat jenengan akan sadar. Kan gitu. Gitu loh Mas, paham gak? Subhanallah. Apa mana Mas? Oke. Untuk asam lambung tadi Gus. Asam lambung pakai madu Mas, ya nggak usah bertele-tele nggih. Di mana kotanya tadi? Kotanya itu di mana tadi Gus? Cilacap nggak salah Gus. Nggih pun ada. Cilacap, Jawa Tengah. Nah di Cilacap itu ada agen madu di situ. Di Cilacap, di mana sih? Banyumas ya. Sokaraja itu banyak agen di situ. Ya, jadi kalau yang sifatnya keluhan-keluhan seperti itu nanti saya tampilkan. Barusan saya dapat testimoni juga saya tampilkan nanti. Madu ya Mas ya, madu ruqyah GN13. Kalau enggak ya nanti saya cantumkan nomor. Dan ini yang saya maksud pengobatan jarak jauh ya. Jadi monggo dicari madu, insya Allah lah, insya Allah halal, Allah ridho, kita ridho. Gitu ya Mas Arifin ya. Lo coba istrinya baik, istrinya sabar, istrinya mampu, istrinya dokter ya, istrinya pengacara, istrinya arsitek, istrinya udahlah cantiknya luar biasa lah, ditaruh depan nggak malu, di belakang nggak malu, terus Saman sabar, apa anehnya? Saman bersyukur, apa anehnya? Tapi kalau ternyata istrimu selingkuh dan kamu sabar, itu baru aneh gitu loh Mas. Aneh itu, luar biasa itu. Lah kalau bisa kan bikin yang aneh memang. Turun cerita di anu. Ya Allah. Ya iki ono sing merasa kesinggung ya sepurane. Dek, loro Dek, bayangno kamu selingkuh iku apa meneh ambek kanca sekolahku ya, ambek kancamu loro Dek. Tapi apa ya, umur sudah nggak muda lagi, anak-anak juga gimana ya. Coba tak korbankan egoku, tak korbankan kehormatanku, tak korbankan seluruh nilai peradabanku, tak terima kamu Dek. Oh aku juga nggak baik-baik amat jadi laki-laki. Jangan-jangan kamu selingkuh juga karena bukan salahmu, tapi karena gagalku sebagai imam. Ya apa Dek, tak apa ini saya gelem ah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara, teman seperjuangan, agen madu, jamaah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Nah ini saya melaporkan proses pembangunan Masjid Karomah 13. Alhamdulillah ini lagi persiapan apa ya namanya, bagasting atau apa ini, persiapan mulai ngecor lantai 2. Itu tampak 2 tukang sedang mengukur dan memasang bambu untuk pembesian. Nah, itu kelihatan tampak bata merah. Nah ini diambil dari kiblat.
Ya, jadi kiblatnya menghadap ke sini. Yang dari jalan itu ya. Pemasangan bata merah semuanya sudah selesai insya Allah. Saudaraku, sekali lagi mohon doa karena pengecoran ini kan tidak boleh berhenti di tengah jalan ya. Mudah-mudahan lancar rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngecor lantai 2 ini harus sekaligus ya. Tidak boleh sampai tersambung-sambung karena nanti tidak baik hasil cornya. Jadi harus sekaligus selesai. Tidak boleh setengah-setengah. Mohon doanya saudaraku, intinya kurang lebih seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh di-share video ini, dibagikan ke teman, ke saudara, ke siapa. Barangkali siapa tahu ada saudara kita yang punya kelebihan rezeki ya. Barangkali mau bergabung di dalam perjuangan ini, monggo. Atau yang orang Malang yang dekat, langsung ketemu Pak Novi atau ketemu orang yang ada di sana, langsung antar semen, antar material, boleh. Seperti biasa teman-teman saya cantumkan nomor rekening, mohon maaf, mudah-mudahan sabar. Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Konfirmasi 0821 34 33 33 17. Barakallah, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.